Berikut ini adalah cerita drama keluarga penuh konflik dengan seputar hamil di luar nikah, pertikaian dua keluarga, dan suami yang ternyata licik dan haus harta. Judul: Aku Hamil Duluan. Namaku Sari, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Aku anak perempuan satu-satunya dari seorang peternak ayam sukses bernama Pak Hendra, pria keras kepala yang punya 2 istri. Ibuku, Bu Ijah, adalah istri pertama. Kami hidup cukup berkecukupan, punya lahan luas, truk angkut ayam sendiri, dan puluhan karyawan di peternakan. Tapi semua itu runtuh karena satu kesalahan besar yang kulakukan. Waktu itu aku masih duduk di kelas 3 SMA. Usia baru 17 tahun, belum tahu apa-apa tentang dunia. Aku jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Randy, anak seorang sopir truk kampung yang terkenal suka mencuri pakan ternak, Pak Jaya. Nama bapaknya adalah musuh lama ayahku. Tapi cinta membutakan. Aku nekat menjalin hubungan dengan Randy secara diam-diam. Dia perhatian, selalu membawaku naik motor ke kota, belikan es krim, dan membuatku merasa spesial. Sampai akhirnya, aku hamil. Saat tahu aku hamil, dunia seakan runtuh. Ayah memukulku dengan sabuk, ibuku hanya menangis, dan para istri kedua ayahku mulai menggunjingkan aku seperti tak punya harga diri. Mereka menyuruhku gugurkan kandungan, tapi aku menolak. Randy berjanji akan bertanggung jawab. Maka kami menikah secara sederhana di balai desa. Tapi pernikahan itu tak membuat hidupku lebih baik. Ayah membenciku dan menganggap aku telah mencoreng nama keluarga. Dia tak sudi menyebut Randy sebagai menantunya. Tapi yang mengejutkan, Randy meminta maaf dan memohon kerja di peternakan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Setelah 2 minggu membujuk, akhirnya ayah mengangkatnya jadi sopir truk pengangkut ayam. Perlahan, ayah mulai membuka hati untuk Randy. Aku sempat lega. Kupikir ini awal yang baru. Tapi ternyata, aku salah besar. Awal kebusukan, ambisi gelap Randy. Randy mulai mengatur jalur distribusi ayam, mendekati para pelanggan tetap ayahku. Ia pandai mengambil hati, bahkan sering menyuap sopir-sopir lain untuk mematikan reputasi bisnis ayahku yang sudah senior. Randy juga mulai membawa ibunya dan adik-adiknya ke rumah, menumpang tinggal tanpa izin. Ayah tak menyadari bahwa truk-truk miliknya mulai digunakan untuk mengirim ayam ke tempat-tempat ilegal tanpa laporan. Aku mulai curiga, tapi Randy selalu berkata, "Kita ini keluarga, Sar. Aku cuma bantu ayahmu supaya lebih untung." Namun kenyataannya, Randy mulai mengumpulkan kekayaan diam-diam. Ia membeli tanah atas nama ibunya, bahkan menyicil mobil pribadi, padahal gaji dari ayah tidak seberapa. Aku mulai bertanya-tanya, tapi setiap kali aku tanya, dia marah dan mengancam tak akan memberi uang belanja. Santet dan kematian ayahku. 6 bulan setelah Randy bekerja, ayahku tiba-tiba sakit aneh. Badannya kurus, sering mimisan, dan seperti orang linglung. Kami bawa ke rumah sakit, tapi dokter tak menemukan penyakit serius. Ibu tiriku yang kedua, Bu Neneng, curiga ini akibat santet. Dan benar saja, setelah kami memanggil seorang kiai kampung, beliau berkata bahwa ayah terkena ilmu hitam yang sangat kuat, dikirim oleh orang yang sangat dekat. Kiai itu berkata dengan serius, "Orang yang ingin harta beliau, ingin menguasai semuanya." Tak lama, ayah meninggal.
Disusul ibu kandungku seminggu kemudian karena serangan jantung akibat shock. Aku hancur, benar-benar hancur. Dalam hitungan hari, aku menjadi anak yatim piatu, dan yang lebih mengerikan, Randy mengambil alih seluruh usaha peternakan. Ia memasukkan dokumen, mengatakan bahwa ayah telah mewariskannya secara lisan. Bahkan 2 istri ayahku yang lain diusir dari rumah. Aku mulai menyelidiki, diam-diam. Dan saat membuka laci meja kerja ayah, aku menemukan bukti transfer uang dari pelanggan tetap ke rekening pribadi Randy. Bukan ke rekening perusahaan. Aku juga menemukan catatan pembelian minyak ritual dan bunga-bunga aneh yang dikirim ke alamat rumah dukun di Garut. Bukti-bukti itu jelas mengarah pada Randy sebagai pelaku santet. Balas dendam diam-diam. Aku tak bisa langsung melawan. Randy makin berkuasa. Dia bahkan berniat menjual rumah utama kami dan membeli villa baru di puncak. Tapi aku punya rencana. Aku kembali ke rumah ibu tiriku, Bu Neneng, dan kami bersekongkol dengan kiai kampung yang dulu menolong ayah. Kami membuat perangkap spiritual, menyuruh kiai itu datang ke rumah dan mengadakan pengajian. Di malam hari, saat pengajian berlangsung, tiba-tiba Randy kejang-kejang seperti kerasukan. Dari mulutnya keluar darah dan dia mengaku, "Saya yang menyantet Pak Hendra. Saya cuma mau semua harta itu jadi milik saya. Bapak saya dihina dulu, sekarang saya balas." Semua orang di ruangan itu menangis. Termasuk aku. Tapi bukan karena kasihan, aku menangis karena kebenaran akhirnya terungkap. Akhir yang tragis dan pengadilan. Setelah kejadian malam itu, Randy kabur. Tapi aku lapor ke polisi dengan membawa semua bukti penggelapan dan transfer ilegal. Ia ditangkap di Terminal Cicahem saat hendak kabur keluar kota. Proses hukum berjalan lama, tapi akhirnya ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Usaha peternakan hancur, tapi aku dan Bu Neneng membangunnya kembali perlahan. Kini aku bekerja keras untuk membesarkan anakku sendirian. Aku tak ingin anakku tumbuh seperti ayahnya. Setiap hari aku berdoa agar dosa masa laluku tidak menurun pada anakku. Aku pernah salah, tapi aku belajar. Aku mungkin dicaci keluarga, tapi aku bertahan. Dan aku tahu, aku lebih kuat dari yang mereka pikir.